Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada video kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih berjumpa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi topik pembahasan kita pada video kali ini yaitu burung cari lubang atau lubang yang mencari burung. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe agar teman-teman tidak akan ketinggalan video terbaru dari kami. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, mendengar pertanyaan seperti judul yang telah disebutkan, jadi rata-rata orang akan tersenyum dulu baru kemudian berpikir. Namun ada juga yang berpikir dulu baru tersenyum. Mengapa demikian? Karena asosiasi orang terhadap pertanyaan tersebut berbeda. Ada yang menafsirkan sebagai pertanyaan serius dan ada pula yang menafsirkan sebagai pertanyaan humor. Lalu secara pelan-pelan dibaca ulang judul di atas. Nah, ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian cobalah Anda jawab, burung yang cari lubang atau lubang yang cari burung. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, jika kita berkeliling di daerah sentral walet, sering kita lihat jumlah pintu masuk walet tidak sama. Ada gedung walet yang hanya satu pintu masuk saja atau satu LMB. Ada pula gedung walet dengan 2 atau 3 pintu masuk atau 3 LMB atau lubang masuk burung. Tidak jarang gedung yang di bagian atas dibuat rumah monyet atau kotak sabun. Dibuat 4 pintu masuk menghadap ke 4 penjuru mata angin. Tiap pintu dipasang tweeter. Suaranya menyebar ke 4 arah. Ukurannya pun berbeda. Ada pintu dengan ukuran lebar, ada yang ukuran sedang, dan ada yang sempit. Bentuknya rata-rata kotak, tapi ada juga yang sempit memanjang. Definisi pintu masuk yaitu lubang atau pintu masuk bagi walet ke dalam sebuah gedung. Menurut saya, bentuk pintu masuk walet tidak jadi masalah. Yang penting walet mudah masuk ke dalamnya. Namun, mengapa orang membuat pintu dengan ukuran dan bentuk yang berbeda? Tentu itu semua ada maksud dan tujuan. Tetapi kadang maksud dan tujuan pemilik gedung tidak sesuai dengan kemauan walet. Apa tujuan orang membuat 2 atau bahkan 4 buah lubang pintu masuk? Ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, agar walet menentukan sendiri pintu kesukaannya. Walet disuruh memilih mana pintu masuk yang paling dia suka. Pemilik gedung akan mengamati dalam 1 bulan. Ternyata walet memilih pintu yang menghadap ke selatan. Dari mana pemilik gedung tahu? Karena dia mengamati tiap hari. Sebagian besar walet masuk ke gedung itu dari pintu yang menghadap ke selatan, maka lubang masuk
selain ke selatan secara pelan-pelan akan ditutup. Yang kedua, pemilik gedung membuat 4 lubang pintu masuk dengan maksud dan tujuan agar banyak walet yang masuk dari segala penjuru, agar gedungnya cepat penuh burung walet. Jadi pemilik akan tetap menggunakan 4 pintu yang menghadap ke segala penjuru. Dan yang ketiga, tapi ada juga pemilik gedung yang tak tahu maksud dan tujuan bikin 4 pintu masuk ke segala penjuru ini, tapi cuma ikut-ikutan. Dia mengira gedung walet memang harus berpintu banyak agar walet yang masuk juga banyak. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, rumah monyet atau kotak sabun yang berpintu majemuk atau pintu masuk walet lebih dari satu memang akan nampak ramai walet. Jika pagi atau sore hari, gedung tersebut pasti akan ramai walet. Pintu majemuk akan membuat walet masuk keluar gedung berulang-ulang. Fenomena ini memang akan menyedot perhatian walet lain, apalagi jika CD panggilnya yang bagus atau suara panggilnya yang bagus ya teman-teman. Pasti membuat daya tarik yang kuat bagi koloni walet untuk datang berduyun-duyun ke gedung tersebut. Tapi setelah dicek 1 bulan kemudian hanya sedikit walet yang menginap di dalamnya. Itu terlihat dari tidak ada kotoran yang menumpuk di lantai. Namun ketika dilihat dinding rumah monyet, kotoran banyak menempel di dinding secara merata. Walet masuk ke dalam rumah monyet dan hanya berputar-putar di dalamnya. Walet buang kotoran pada dinding rumah monyet sambil terbang. Setelah 3 atau 4 kali berputar, walet keluar melalui pintu lain. Tak lama kemudian, walet akan masuk lagi, berputar lagi, keluar lagi. Itu terjadi berulang-ulang. Walet masuk dari pintu satu dan keluar lewat pintu lain. Pantaslah kalau gedung walet tampak ramai, tapi walet cuma keluar masuk. Walet tidak konsentrasi untuk menukik ke bawah. Walet tidak tertarik untuk turun melalui void karena tergoda oleh adanya lubang lain. Maka walet keluar lagi. Saya menyebutnya ini kasus kebocoran. Walet sudah masuk tapi keluar lagi. Biar tidak bocor, lubang yang lain harus ditutup. Maka wajar jika jumlah walet yang menginap di gedung tersebut tidak sebanding dengan jumlah walet yang sering masuk ke gedung tersebut. Kasus ini sering terjadi di berbagai daerah. Walet yang masuk ke dalam gedung ada 100 ekor, tetapi yang menginap hanya 5 ekor. Itu terjadi karena kesalahan teknis memancing burung walet. Jadi memancing burung walet itu perlu ilmu ya teman-teman. Perlu keterampilan dan pengalaman. Jadi memancing burung walet itu hampir sama dengan memancing ikan ya teman-teman. Yaitu gampang-gampang susah. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, jadi dengan banyak lubang
apakah justru tidak efektif? Jawabannya ya, betul, tidak efektif. Walet nampak ramai saja di sekitar rumah monyet, tapi cuma keluar masuk saja. Hanya sedikit yang turun lewat void, terbang ke dalam kamar. Tapi tak lama kemudian langsung keluar lagi. Proses walet menginap membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi kesimpulannya, itu sama saja dengan menyuruh walet untuk masuk ke dalam gedung, tapi juga langsung menyuruh untuk keluar. Kasus pintu menyebuk memang banyak terjadi, dan pemilihan pintu yang tepat kadang masih belum banyak yang mengerti. Jadi maka harus dipahami, ilmu menentukan pintu masuk walet pada gedung yang terletak pada daerah sentral walet ataupun lintasan, pintu masuknya harus menghadap ke arah walet pulang sore. Cukup satu lubang saja ini agar walet mudah menemukan lubang masuk. Ini istilahnya lubang mencari burung. Namun pada daerah sentra makanan, arah lubang masuk bisa ke arah mana saja, sebab walet mencari makan tersebar di areal itu. Walet akan mengejar suara dan masuk ke lubang. Gedung yang terletak di daerah pakan walet, biarpun lubang masuknya menghadap ke arah mana saja, itu tidak akan menjadi masalah. Walet akan mengejar sumber suara dan mendapatkan lubang masuk. Ini yang disebut dengan walet mencari lubang. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, jadi pada dasarnya menentukan lubang masuk burung yaitu kita amati ya teman-teman, dari mana datangnya burung pada saat menjelang sore ya, atau menjelang maghrib. Jadi misalkan apabila walet datang dari arah selatan, maka kita hadapkan LMB atau lubang masuk burung ke arah selatan. Dan begitu juga dengan kasus yang sering terjadi ya, yaitu lubang masuk yang ada di rumah monyet ataupun di gedung walet itu terlalu banyak ya. Jadi lubang masuk yang terlalu banyak ini akan menjadi masalah ya teman-teman, akan menjadi bumerang. Kenapa demikian? Karena apabila walet sudah masuk ke dalam lubang masuk yang satu, maka dia tidak akan fokus ya, dia tidak akan fokus untuk terjun ke lubang void. Jadi masuk ke lubang satu, keluar ke lubang yang lainnya. Dan sebenarnya ini bisa saja membuat walet untuk menginap, tetapi proses adaptasi walet pada gedung yang memang mempunyai lubang masuk yang banyak ini akan lama ya teman-teman, karena walet tidak fokus untuk mencari suara tarik yang ada di void. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang, channel ini dapat bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera, salam petani walet pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.